Assalamualaikum Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Esda Muhammad, Ismani Uswatin, Lili Alfiani, M. Rifki, Sabrun Hidayat, dan Sinta Elis Surartri. Di sini yang berjudul analisis mikromolekul akan dipresentasikan oleh Mas Ensda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mas Syafron Hidayat. Selanjutnya kita masuki materi. Next. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu makromolekul adalah molekul polimer besar yang tersusun dari beberapa molekul kecil yang terikat bersama oleh ikatan kovalen. Untuk jenis makromolekul itu ada karbohidrat, lipid, dan protein. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kandungan, ukuran, struktur, dan aktivitas biologisnya dalam sampel. Metode yang umum digunakan yaitu spektro UV phase, HPLC, elektroforesis, dan spektrofotometri. Next. Untuk macam-macamnya yaitu ada analisis karbohidrat, yaitu metode by difference, yaitu menghitung kadar karbohidrat secara tidak langsung dengan menggunakan total 100% dengan kadar air, yaitu ada protein, lemak, dan abu dalam sampel. Metode ini sangat berguna dalam analisis proksimat karena bahan pangan dan mikroorganisme karena praktis dan tidak memerlukan reagen khusus. Untuk yang ketiga, analisis kualitatif seperti uji Molis, Benedict, Fehling juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan jenis gula tertentu. Yang kedua ada analisis protein, yaitu metode Kejedal yang itu mengukur jumlah total nitrogen dalam sampel. Terus ada nitrogen kemudian dikalikan dengan faktor konversi standar. Pada umumnya itu 6,25 untuk memperoleh kadar protein total. Metode ini distandarkan dalam pengujian bahan makanan dan bioproduk karena ketepatannya dalam menentukan nitrogen organik. Yang ketiga ada analisis lemak, yaitu analisis kadar lemak dilakukan dengan metode Soklet, di mana pelarut organik seperti heksana digunakan untuk mengekstrak lemak dari bahan uji. Yang terakhir ada pelarut diuapkan dan sisa lemak ditimbang untuk menentukan kadar total lemak. Next. Yang keempat ada analisis makromolekul modern, yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut saja HPLC, yaitu pemisahan dan kuantifikasi protein, peptida, polisakarida. Yang kedua ada metode spektrofotometri massa, yaitu memberikan informasi terkait struktur dalam dan sering digunakan dalam farmasi dan diagnostik molekuler. Yang kelima ada kombinasi teknik dalam analisis biomolekul. Yang pertama itu ada mikroalga, itu menggunakan kombinasi berbagai teknik analisis sering diterapkan. Contohnya itu ada spektroskopi, pigmen lipid, elektroforesis, protein berdasarkan berat molekul. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai komposisi makromolekul secara kuantitatif dan kualitatif. Next. Untuk jurnal yang kita pakai yaitu kandungan proksimat, Corella sorokiniana, hasil kultur pada media limbah cair dan cair tahu. Next. Untuk reviewnya yaitu metodenya persiapan media limbah tahu cair, yaitu dengan cara satu, air limbah tahu digunakan sebagai medium si sorokiniana
berasal dari pabrik tahu kulit Desa Keranji, Ciriung, Kabupaten Bogor. Yang kedua, limbah yang diambil merupakan limbah segar hasil pengepresan tahu dengan pH awal 4. Yang ketiga, limbah cair tahu proses. Diambil 10 liter limbah yang dihomogenkan dari kedalaman setengah dram. Yang kelima, ditambahkan larutan NaOH 2N untuk mencapai pH pertumbuhan mikroalga yaitu 6-8. Untuk pengujian proksimal menggunakan yang pertama pengujian kadar karbohidrat menggunakan metode by difference. Yang kedua, pengujian kadar protein menggunakan metode kejadal. Yang ketiga, pengujian kadar lemak menggunakan metode Soklet. Next. Untuk hasil pembahasan yaitu 1. Kadar karbohidrat by difference hasil 16,83%. Kadar ini didapatkan dari hasil pengurangan 100% dengan kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak sehingga kadar karbohidrat tergantung pada faktor pengurangan. Yang ketiga, kandungan karbohidrat pada mikroalga berbeda-beda tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan hidupnya. Terus ada karbohidrat mikroalga sebagai bahan baku bioetanol dan sebanding dengan potensi biodiesel. Yang kedua ada kadar protein dengan hasil 10,48% pada kandungan isolat si sorokiniana. Yang kedua, pengujian kadar protein mengacu pada SNI 01281-1992 menggunakan metode kejeldal. Yang ketiga ada isolasi sorokiniana memiliki kadar protein 65,08% kurang lebih 0,88% dengan rendemen 4,40%. Yang keempat ada nitrogen berperan dalam biosintesis dan mekanisme seluler pada mikroalga. Yang ketiga ada kadar lemak dengan hasil 12% pada kadar lemak si sorokiniana. Yang kedua, pengujian kadar lemak mengacu pada standar nasional Indonesia menggunakan metode Soklet. Yang ketiga, kadar lemak si sorokiniana dapat bervariasi. Seperti contoh 17,3% pada media BG 79,962 mg liter per hari. Yang keempat, pada mikroalga lemak terdapat dalam bentuk ester gliserol dan asam lemak. Untuk yang kelima, ada pemanfaatan mikroalga umumnya sebagai bahan baku biofuel. Yang terakhir, biosintesis lipid pada mikroalga terjadi saat fase stasioner atau cadangan makanan. Next. Untuk selanjutnya ada kesimpulannya yaitu makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lipid memiliki peran penting dalam sistem biologis dan industri, serta dapat dianalisis menggunakan berbagai metode kimia dan instrumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, mikroalga Corella sorokiniana yang dikultur pada limbah cair tahu konsentrasi 25% menunjukkan potensi sebagai sumber makromolekul yang bernilai gizi tinggi. Hasil ujinya proksimat menunjukkan kandungan karbohidrat sebesar 16,83%, protein 10,48%, dan lemak 12% pada fase pertumbuhan puncak di hari ke-6. Untuk nilai-nilai ini menunjukkan bahwa mikroalga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam industri pangan maupun bioenergi. Selain itu, penerapan metode analisis seperti by difference, kejadal, dan Soklet terbukti efektif dalam mengidentifikasi kandungan makromolekul pada biomasa mikroalga.
Next. Terima kasih presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Esda.